ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di antara yang senantiasa kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kembali perkenankan kita untuk melakukan ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan kita berupaya agar senantiasa dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Khatib berwasiat pada diri Khatib pribadi dan juga jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbicara terkait dengan ketakwaan, maka kita masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk berpuasa, kita meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Di antara tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ketakwaan adalah salah satu perkara yang senantiasa kita perhatikan. Ketakwaan adalah salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala khususkan balasannya kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang melakukan ketakwaan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikatkan ketakwaan di setiap khutbah-khutbah Jumat beliau. Diriwayatkan dari Ummu Hisham binti Harithah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan satu surat dalam Al-Qur'an yang berisikan tentang kabar gembira, tentang bisyarah, kabar berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau mengatakan, kata Ummu Hisham binti Harithah, ma hafidtu surah Qaf atau ma hafidtu Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menghafal surat Qaf kecuali langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqra'uha fi kulli khutbatihi. Bahwasanya Nabi SAW senantiasa membaca surat Qaf ini dalam setiap khutbah Jumat beliau. Beliau membacakan surat Qaf yang di dalamnya terdapat kabar berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Sekaligus juga terdapat ancaman peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan khutbah Jumat ini kita perhatikan dari surat Qaf ini dari ayat ke-31 sampai ke-35 bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Sesungguhnya surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari jarak yang tidak jauh dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang-orang yang bertakwa
mereka bisa melihat surga dari tempat berdiri mereka sebelum mereka masuki ke dalam surga tersebut. Mereka melihat begitu banyak nikmat-nikmat yang kekal di dalamnya. Begitu indah dan luar biasanya nikmat dari surga yang akan mereka rasakan. Maka ini adalah di antara balasan khusus bagi orang bertakwa, didekatkan surga kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan surga, ditampakkan nikmat-nikmatnya yang nikmatnya tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia. Nikmatnya tidak pernah didengar oleh orang-orang di dunia, oleh manusia di dunia, dan tidak pernah terbesit dalam pikiran orang-orang atau manusia yang ada di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin." Aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku orang-orang yang saleh, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh siapapun seorang pun, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh siapapun, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang pun daripada nikmat-nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang berada di surga, mereka tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin. Atau Allah Subhanahu wa taala, la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka di surga tidak mendapatkan panasnya terik matahari ataupun dingin yang begitu menusuk kulitnya, tapi mereka mendapatkan kesejukan ketika berada di surga. Ketika mereka berada di bawah naungan-naungan pohon-pohon, maka didekatkan kepada mereka buah-buahan. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan kemudian didekatkan naungan-naungan dari pepohonan-pepohonan pada mereka, dan didekatkan buah-buahan kepada mereka. Yang apabila mereka berdiri, mereka mudah untuk memetiknya. Yang apabila mereka duduk, mereka juga mudah untuk memetiknya. Dan apabila mereka bersandar, mereka mudah juga untuk memetik buah-buahan dan menikmatinya. Bahkan mereka juga mendapatkan pasangan-pasangan dari bidadari, dari hurun ain, mata-mata yang jelita, mata-mata yang jernih. Walahum fiha azwajum mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Pasangan-pasangan wanita-wanita penduduk-penduduk surga atau bidadari-bidadari surga yang mereka tidak haid, yang mereka tidak qadaul hajah, mereka tidak buang hajat, dan mereka tidak melakukan kesia-siaan maupun perbuatan-perbuatan yang buruk lagi celah. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah beberapa di antara gambaran daripada surga yang Allah SWT akan dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka hendaknya kita menjadikan surga sebagai nikmat yang senantiasa kita cari di kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita lalai dari meraih dan menggapai kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, apabila hati seseorang lalai daripada meraih surga, meraih kenikmatan surga, lalai dari menjauhi siksa api neraka, maka yang terjadi adalah dalam hatinya akan lemah keinginannya. Dha'fat himmatuh, keinginannya untuk mencapai surga, menggapai surga akan melemah. Dan azaimu ataupun azam-azamnya untuk meraih surga, perbuatan-perbuatan menghantarkannya menuju surga akan melemah juga. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita raih surga Allah SWT yang Allah SWT dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita lalai ataupun tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita sangka akan kekal. Ada seorang penyair mengatakan bahwasannya apabila ada seseorang yang mengatakan bahwasannya dunia adalah apabila seorang berkata bahwasannya orang akan kekal di kehidupan dunia, maka sesuatu yang sangat mustahil. Juga demikian bahwasannya di kehidupan di zaman kita, maka setelah kita bertemu kita akan berpisah. Setelah kita mengumpulkan sesuatu maka kita akan tinggalkan. Dan demikian juga wa ma a'maruna illa syumus. Tidaklah hidupan kita, usia kita kecuali seperti matahari. Fahal minasyamsi buddun min zawal. Bukankah matahari kelak nanti akan berlincir, akan meninggalkan kita di siang hari kemudian menuju ke malam hari. Maka demikianlah usia kita akan meninggalkan kehidupan ini dan kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berupaya bagaimana kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Bahwasanya yang demikian balasan surga yang didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang pasti bagi
awwabin hafidh, bagi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga. Para mufassirun mengatakan bahwasannya awwab, orang-orang yang bertaubat, dan hafidh, orang-orang yang menjaga syariat Allah SWT, ini adalah penjelasan daripada sifat-sifat orang yang bertakwa secara khusus yang Allah SWT dekatkan surga kepada mereka. Mereka adalah awwab, orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang-orang yang senantiasa bertasbih. Dalam tafsirat lain dikatakan bahwasanya dia adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hafidh adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dan tidak lalai dari syariat-syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kita jadi orang-orang yang senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan kepada kita balasan khusus, didekatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di ayat ke-33 dari surat Qaf, Allah SWT berfirman, "Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib." Di antara sifat khusus dari orang-orang yang bertaubat, awwab, dan juga orang-orang hafidh yang menjaga syariat Allah SWT, mereka adalah man khasyar rahman, yang mereka takut kepada zat yang maha rahman, kepada Allah SWT yang maha pemurah. Wa jaa'a biqalbin munib, dan mereka datang kepada Allah SWT dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman ayat 46, "Man khasyar rahmana bil ghaibi wa liman khafa maqama jannata wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka dua surga. Maka Imam Mujahid mengatakan, "War-rajulu yahumu bil ma'siyah fayadhkurullaha azza wa jalla fayatrukuhuma." Dia adalah seorang yang hendak melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya surga, bahkan disebutkan dalam ayat ini, mendapatkan dua surga. Ini adalah di antara tafsiran lebih khusus siapa orang-orang yang awwab, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hafidh, orang-orang yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah di antaranya man khasyar rahmana bil ghaib, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan sendirian, tatkala tidak ada orang yang melihatnya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia juga datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-34 berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud." Masuklah ke dalam surga dengan selamat, dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Pada hari tersebut adalah hari kekekalan kalian di dalam surga. Para mufassirun mengatakan, ketika mereka memasuki surga, orang-orang yang bertakwa didekatkan surga dan masuki surga kelak, mereka mendapatkan keselamatan. Yang pertama, keselamatan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mendapatkan keselamatan dengan ucapan salam, ucapan penghormatan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Di dalam ayat ke-35 kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Mereka mendapatkan apapun kenikmatan yang mereka kehendaki di dalam surga, wa ladaina mazid, dan pada sisi kami terdapat tambahan-tambahan nikmat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika mereka sudah berada di surga, orang-orang yang bertakwa berada di surga, mereka mendapatkan dari segala macam kenikmatan yang mereka inginkan. Segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang mereka inginkan Allah berikan. Apapun kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan mereka dapatkan. Dan bahkan kemudian waladaina mazid. Allah SWT tambahkan nikmat atau kebaikan-kebaikan yang lainnya yang khusus dari sisi kami. Disebutkan secara khusus dari Nabi SAW ketika Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi bahwa ketika penduduk surga memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an uzidukum." Apakah kalian wahai penduduk surga menginginkan sesuatu yang lain dari kenikmatan surga yang akan aku tambahkan kepada kalian? Maka penduduk surga berkata, "Alam tubayyid wujuhana." Bukankah engkau ya Allah telah bersihkan, putihkan wajah kami, sinarkan wajah-wajah kami. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau
telah masukkan kami ke dalam surga Allah SWT. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah selamatkan kami daripada siksa api neraka. Ini menunjukkan bagaimana penduduk surga bersyukur atas nikmat surga yang Allah berikan pada mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka kemudian Allah SWT fayakshiful hijab, Allah membuka hijab. Lalu kemudian fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal, dan tidaklah mereka diberikan nikmat tambahan yang paling mereka cintai dari nikmat-nikmat surga yang sudah mereka dapatkan, melainkan nikmat ketika Allah tambahkan nikmat yang paling utama, mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala buka hijab Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan, dengan mendapatkan karunia dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka ini adalah balasan khusus bagi orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Qaf ayat 31 sampai 35 yang senantiasa dibacakan oleh Nabi SAW dalam setiap khutbah Jumat beliau, yang mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya bahwasanya kita di kehidupan dunia ini akan mendapatkan atau meninggalkan kehidupan dunia, dan kita akan mendapatkan atau meraih nikmat yang lebih kekal, yaitu nikmat surga Allah SWT. Dan jangan sampai kita lalai daripada nikmat-nikmat dunia, ataupun bahkan kita tergelincir dari nikmat dunia dan kita dijauhkan dari surga Allah SWT. Wal iyadillah. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah azimul ihsan wa wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال ولاة المسلمين بتطبيق كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.